Oke, kembali lagi kita bersama dialog update terkini dan pemirsa saat ini kita sudah kedatangan tamu Ketua BEM UI Melkisedek Huang dan saat ini beliau dalam perjalanan dan kita akan membahas lebih jauh terkait dengan seperti apa intimidasi yang diterima oleh beliau karena Melki ini seorang mahasiswa yang memang dikenal cukup vokal ya gitu dan kita mau tahu sebenarnya apa yang mendasari Melki bisa bertindak begitu berani dan seperti apa intimidasi yang telah diterimanya. Dan bersama kita udah ada Melki Sedek Wang. Halo, panggilannya apa sih, Melki atau apa ini? Panggil Melki aja mas, tahu mas. Melki ya. Halo Melki, gimana kabarnya? Ini di mana ini? Baik mas, sedang dalam perjalanan ke Bandung, ke Oh, Universitas Pajajaran. siap. Oh iya, itu infonya kemarin kita dapat katanya sempat pulang ke Pontianak. Ini kok bisa ada di Bandung, gimana cerita? Ya mas, jadi kemarin selepas saya menyampaikan pada publik melalui rekan-rekan media bahwa ada upaya intimidasi yang dilakukan dan mengarah kepada orang-orang terdekat saya di Pontianak gitu. Agak Kira-kira hari Selasa atau Rabu berita itu menyebar, kemudian akan ada upaya-upaya yang jauh lebih berani gitu. Kemudian kepada orang tua saya. Makanya saya memutuskan hari Jumat tanggal 10 November kemarin untuk hmm, balik ke Pontianak memastikan semuanya tetap aman terkendali. Tanggal 10 hari Jumat kemarin saya kemudian balik ke Pontianak dan ngobrol dengan ibu dan guru-guru di sekolah. Mereka semua mendukung upaya-upaya yang saya lakukan. Mereka semua kemudian uh, menyampaikan semangat dan mereka menyampaikan bahwa upaya-upaya yang selama ini dilakukan dengan mendatangi sekolah ataupun rumah tidak sama sekali membuat mereka takut, membuat mereka semakin. Oleh karena itu saya merasa bahwa aman, artinya Pontianak dengan orang-orang terdekat saya di dalamnya sudah dalam posisi yang aman. Ibu maupun guru-guru di sekolah saya walafiat. Saya memutuskan untuk kembali beraktivitas lagi di Jakarta. Kemarin saya sampai di Jakarta mengikuti beberapa kegiatan di BEM UI dan hari ini sedang perjalanan ke Bandung untuk menghadiri undangan dari teman-teman Universitas Pajajaran. Gitu, Mas. oke. Eh, Melki boleh diceritain nggak sih sebenarnya seperti apa sih intimidasi yang diterima oleh pihak keluarga termasuk juga orang-orang terdekat Melki kemarin itu seperti apa? Ya, Mas. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ancaman, intimidasi ataupun represi, dari awal saya diamanahkan menjadi ketua BEM UI 2023 di bulan Januari kemarin. Saya dan teman-teman BEM UI sudah beberapa kali lah menghadapi hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai gangguan-gangguan lah ataupun ancaman intimidasi represi. Nah itu kemudian saya ditelepon oleh aparat keamanan setiap Hamin 1 sebelum melakukan demonstrasi ataupun mengadakan diskusi-diskusi agar segera dibubarkan, dibatalkan, di-cancel, diredam jumlah pesertanya sampai juga saya pernah ditelepon di Hamin 1 demonstrasi dikatakan bahwa BEM UI jika tetap berani untuk ikut demonstrasi ini besok kami akan sapu bersih, kami akan tangkap semua. Itu adalah hal-hal yang seringkali terjadi setiap sebelum kami menjalankan kegiatan-kegiatan kritis kami. Serangan digital pun udah kayak sahabat bagi kami mas, karena datangnya lebih pasti dibandingkan teman-teman. Dan serangan digital ini kemudian seringkali mewarnai hal-hal yang kami lakukan dengan kritis. Entah itu kemudian komentar-komentar yang luar biasa banyak gitu di akun Instagram pribadi saya ataupun akun Instagram resmi BEM UI gitu. Sampai yang terjadi beberapa bulan lalu, akun Twitter resmi BEM UI itu diretas dan sampai sekarang masih belum dalam kendali kami. Yang paling parah menurut saya memang yang terjadi di akhir bulan Oktober lalu gitu. Ibu saya dan juga beberapa guru di sekolah saya didatangi oleh orang-orang yang ada yang berseragam dan tidak, menanyakan identitas pribadi saya dan berupaya untuk menggali kehidupan personal saya melalui orang-orang terdekat yang dapat dikategorikan sebagai penyebaran rasa takut. Begitu, Mas. Oke. Ya, Mas Melki ini kan kita udah apa namanya nggak diragukan lagi lah ya, maksudnya keberaniannya termasuk juga dengan aksi-aksi yang dilakukan bersama dengan BEM UI selama ini gitu. Nah, tapi kan kayaknya yang kasus yang terakhir ini boleh diceritain nggak sih sebenarnya
apa momentum apa yang membuat kayaknya ya, intimidasi dan apa ya apa sampai harus mengejar ke keluarga dekat seperti itu apa kasusnya? Apakah ada hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi yang kemarin atau seperti apa? Boleh diceritain? Sebenarnya untuk dikatakan berkaitan dengan isu apapun, saya rasa tidak tepat lah untuk saya yang mengatakan hal tersebut. Gitu. Karena saya pun tidak tahu pasti apakah itu berkaitan atau tidak. Tapi yang jelas, insiden yang terjadi di rumah dan sekolah saya akhir Oktober lalu adalah ketika kami, baik itu BEM UI maupun gerakan masyarakat sipil lainnya, sedang keras-kerasnya menyuarakan penolakan kami akan putusan MK terkait batas usia minimum untuk pencalonan wakil presiden kemarin. Dan itu ada bertepatan ketika kami sedang menanti-nanti ya putusan MK-MK terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi. Begitu, Mas. Oke. Nah, kalau bisa kita merujuk ke putusan MK-nya itu sendiri, boleh spesifik nggak apa yang ditolak sama teman-teman BEM UI? Satu yang sudah sangat jelas, kami menolak adanya upaya-upaya untuk membuat Mahkamah Konstitusi tidak lagi berperan sebagaimana mestinya. Gitu. Seharusnya jika mereka mengacu pada konstitusi, mereka tahu bahwa konstitusi itu punya peranan tinggi untuk kemudian menjaga demokrasi dan menjaga konsepsi negara hukum. Nah, dengan adanya MK yang menerima gugatan kemarin dan keluar putusan 90 kemarin, bagi kami ini adalah ancaman serius bagi konsepsi demokrasi, negara hukum, dan juga konstitusi. Pertama, ini adalah open legal policy. Seharusnya batas usia minimum bagi seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden adalah ranah dari teman-teman kita di legislatif. Dan teman-teman di legislatif adalah orang yang diberikan kekuasaan melalui teori pemisahan kekuasaan. Teman-teman legislatif diberikan kekuasaan untuk undang-undang. Yang kedua, tidak boleh ada upaya-upaya Mahkamah Konstitusi yang kemudian terindikasi jelas mengancam demokrasi dan mengancam independensi peradilan. Boleh saja orang-orang mengatakan bahwa oh, ini basisnya sujud aja nih. Emang sudah pasti MK itu politis dan tidak independen. Jawabannya ada pada putusan MK kemarin. Gitu. Di putusan MK kemarin, kita bisa mendengar dengan jelas, kalau saya tidak salah ya, Prof. Jimli yang menyebutkannya langsung, gitu, membaca putusannya bahwa ada intervensi yang dilakukan dan mempengaruhi Anwar Usman sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi sampai hari ini publik masih belum dipertontonkan secara transparan. Intervensi tersebut siapa yang melakukan dan dilakukan untuk apa dan sejauh mana intervensi tersebut. Begitu Mas, tidak-tidaknya. Karena kami berharap MK ini akan menjadi penjaga konstitusi. Hal yang dilakukan MK kemarin jelas sangat menodai marwah dari Mahkamah Konstitusi. Begitu Mas. Oke. Nah, ini kan kemarin kan apa namanya KPU sudah memutuskan ya pasangan calon yang akan maju di Pilpres apa namanya 2024 ini gitu. Nah, sebenarnya kan kalau MK mau kan harusnya MK bisa mengeluarkan keputusan kemarin ya. Seandainya mungkin mereka menganggap bahwa putusan MK-MK yang kemarin bisa menjadi dasar untuk menganulir putusan nomor 90 itu. Nah, kalau seperti itu seperti apa Mas Melki melihatnya? Saya rasa Mahkamah Konstitusi ini Halo Mas Melki. memang cukup jauh Arif Hidayat dan sebagainya gitu. Halo Mas, Setidaknya boleh bagi kami diulang hari Mas? ini Mahkamah Konstitusi. Halo, Boleh diulang soalnya gimana Mas? tadi ya boleh diulang sedikit karena tadi nge-freeze karena jaringan Ya, kayaknya sekarang udah sepertinya. aman Mas. Sekarang udah aman. Oke. Ya, boleh Mas. Ya. Sebenarnya begini Mas, kalau kami sebagai gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil merasa tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam ranah pencalonan. Karena yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan tentang kita mendukung siapa, bukan tentang kita mendukung atau tidak mendukung Prabowo Gibran, Anies Caimin ataupun Ganjar dan Mahfud. Ini adalah bukan tentang hal tersebut. Bagi kami itu tidak penting. Yang paling penting adalah soal bagaimana
kita tetap taat hukum, taat konstitusi, taat aturan main, dan menegakkan demokrasi. Begitu. Yang kami serang adalah politisasi peradilan. Yang kami serang adalah konstitusi yang diinjak-injak. Dan oleh karena itu, jika ditanya apa pendapat kami akan kondisi terbarukan, saya dengan berani menyampaikan bahwa kami sedih, kami kecewa, dan kami marah. Karena konstitusi bagi kami, setidaknya bagi kami yang ada generasi Z, ini adalah gerbang pengaman kami. Ini ada safety net bagi kami. Menghadapi tantangan dunia yang luar biasa parahnya, kami yakin konstitusi akan menjaga kami semua. Kalau orang yang kemudian ditugaskan untuk menjaga konstitusi tersebut dan tergabung di dalam Mahkamah Konstitusi. Sip. Mas Melki, terkait dengan putusan Majelis Kehormatan MK kemarin, sebenarnya kalau teman-teman melihatnya seperti apa, Mas? Apakah itu cukup memuaskan semua pihak, ataukah itu memang merupakan pilihan terbaik, atau sebenarnya ada yang bisa dilakukan oleh MK-MK? Tadi putus-putus Mas, saya gimana Mas? Iya, iya, aku ulang ya pertanyaannya. Kan kemarin itu MK-MK kan sudah mengeluarkan putusannya gitu. Nah, kita mau tahu kalau menurut Mas Melki sama teman-teman di BEM UI sendiri, putusan itu apakah cukup cukup adil, cukup memberi jalan keluar terhadap persoalan yang ada, atau sebenarnya MK-MK itu bisa lebih progresif lagi, misalnya dengan memecat tidak hormat Pak Anwar Usman misalnya, seperti itu. Ya kalau ditanyakan apakah itu memuaskan semua pihak, bagi kami ya sudah pasti itu tidak memuaskan semua pihak. Karena kalau bagi kami, seorang hakim yang kemudian sudah terindikasi jelas tidak independen di dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang seharusnya memegang asas independensi peradilan, harusnya disanksi dengan setegas mungkin. Tapi bagi kami ada satu hal yang tidak menjadi perhatian, padahal itu sangat penting di dalam putusan MK kemarin. Oke lah, Anwar Usman tidak dipecat. Tapi putusan MK mengatakan dengan jelas bahwa Anwar Usman dan Hakim MK itu kemudian diintervensi oleh sebuah entitas yang mengganggu mereka di dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Itu tertulis jelas ada intervensi. Kami sebagai masyarakat harus diberitahu intervensi itu dilakukan oleh siapa, untuk apa, dan seberapa besar pengaruhnya bagi peradilan konstitusi. Saya rasa itu yang harus dibuka pada publik. Oke. Nah, kalau misalnya ada intervensi itu ya di tubuh MK sendiri, bagaimana masyarakat bisa percaya dengan MK-MK ini? Meskipun pimpinan MK kan kemarin udah diganti ya Pak Soehartoyo. Sebenarnya masyarakat melihatnya seperti apa ya? Apa sebenarnya ada yang berubah atau enggak sih sebenarnya? Atau jangan-jangan memang kita udah merasa kurang percaya sebenarnya sama MK ini? Kalau ditanya bagaimana ya, Mas? Bagaimana kita mau percaya sama MK? Ya bagaimana? Saya juga mau nanya, Mas. Bagaimana gitu? Ya karena harusnya pertanyaan itu ditujukan pada MK gitu. Kepada Pak Jimli, Pak Bintan Saragi, dan Pak Wahidudin Adams gitu. Ya kami seharusnya adalah masyarakat yang tidak ditanyai bagaimana kita bisa percaya pada MK. Karena seharusnya kepercayaan pada MK tersebut dihadirkan dan diproduksi oleh ketiga orang yang ada di MK. Mereka yang bertugas meyakinkan kita, bukan kita yang terpaksa harus mempercayai mereka. Salah satu bentuk bagaimana kita bisa percaya pada MK adalah putusan MK tersebut. Yang pada kemarin akhirnya berhasil menyajikan banyak kecewa di masyarakat. Saya rasa biar masyarakat yang menilai gitu, apakah MK ini sudah menjalankan fungsi dengan adil atau tidak. Tapi saya rasa demi transparansi, hal-hal tadi yang berkaitan dengan intervensi harus betul-betul dijawab dengan tegas oleh hakim MK, oleh anggota MK yang ada 3 orang itu, karena mereka yang paling tahu intervensinya sejauh mana pastinya. Oke, jadi kalau misalnya intervensinya itu tidak terbuka dan tidak bisa dijawab, eh, apa implementasinya, Mas? Kalau menurut Mas Melki, Gimana Mas? Maaf? kalau misalnya intervensi itu kan harusnya dibuka ya sama MK-MK gitu. Nah, kalau misalnya sampai sekarang kita nggak bisa tahu intervensi itu siapa yang melakukan dan tujuannya apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari situ? Banyak Mas, kesimpulannya satu. Kalau misalnya ntar teman-teman apahabar.com dan media-media lain menanyakan pada MK, Mas intervensinya sejauh mana Prof atau segala macam gitu. Tapi tidak bisa dijawab, ya bisa jadi kan artinya putusan itu ada kebohongan gitu. Kedua, kalau kemudian tidak bisa dijawab, artinya tidak ada asas transparansi yang kuat di situ. Yang ketiga,
apakah ini bisa dikategorikan sebagai penyelundupan hukum gitu kalau begitu. Ya, silakan biar publik dan masyarakat umum lah yang menilai hal ini. Oke, ya benar itu menarik banget ya. Nah, kan kalau yang terakhir terkait dengan kasusnya Mas Melki sendiri kan teman-teman dari Iluni itu mendukung penuh ya terkait dengan apa namanya apa intimidasi dan seperti itu. Nah, sebenarnya ini menunjukkan apa, Mas? Maksudnya bahwa apa yang Mas Melki lakukan itu sebenarnya sudah tepat supaya jangan ragu, jangan takut atau seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Pertama Mas yang harus saya klarifikasi itu bukan dari Ikatan Alumni UI secara kelembagaan gitu. Itu Oh, adalah oke. solidaritas ratusan alumni UI yang beberapa di antaranya saya kenal dekat dan beberapa di antaranya percaya bahwa UI adalah lembaga akademik, UI adalah rumah kita bersama yang kita dibesarkan dengan kultur akademik, dan kita sangat yakin dan mempercayai kebebasan-kebebasan dalam menyampaikan pendapat-pendapat yang mampu didukung secara ilmiah dan akademik. Jadi saya sangat senang, sangat mengapresiasi, bahkan saya terharu melihat ratusan alumni UI yang kemudian menyampaikan solidaritasnya pada saya. Saya anggap ini bukan sekedar soal Melki, ini bukan tentang Melki, ini bukan tentang BEM UI, ini bukan tentang gerakan mahasiswa, tapi tentang bagaimana keluarga besar Universitas Indonesia sangat meyakini betul bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, niat-niat untuk menjaga demokrasi dan konstitusi adalah niatan-niatan yang harus didukung penuh, dan kami menolak segala macam bentuk pembungkaman, represi, intimidasi, ataupun upaya-upaya yang dapat menghalangi seseorang dapat bebas menyampaikan pendapat. Jadi itu inti utama dari ratusan alumni UI yang kemudian bersolidaritas. Gitu, Mas. Oke. Mas, kalau untuk selanjutnya, Mas Melki sendiri akan melakukan apa, Mas, dengan banyaknya dukungan ini? Apakah akan misalnya lebih menahan diri atau sebenarnya tetap akan responsif menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi? Eh, saya akan ngapain ya? Saya akan tetap menjadi ketua BEM UI, saya akan tetap menjadi mahasiswa yang kemudian yakin betul bahwa ada yang salah dalam konsepsi demokrasi dan penegakan hukum kita hari ini, sehingga saya akan terus berisik. Saya tidak akan takut sedikit pun karena berbagai macam upaya intimidasi sejak awal tahun sudah saya alami dan tidak ada satupun yang membuat saya gentar. Saya malah semakin senang setiap harinya gitu. Karena dulu ayah saya sebelum meninggal pernah menyampaikan bahwa orang yang hidup di jalan-jalan yang benar itu selalu menghadapi ancaman dan gangguan. Dan saya semakin yakin saya berada di jalan yang benar karena ancaman dan gangguannya semakin banyak. Saya senang menekuni jalan yang benar ini dan saya tidak akan gentar sedikit pun untuk terus menjalani jalan ini. Begitu, Mas. Oke. Ada pesan nggak, Mas, buat teman-teman BEM UI lain atau ketua BEM yang lain yang ada di Indonesia gitu, bahwa mereka sebenarnya kalau berada di jalan yang benar ya nggak perlu takut gitu. Pada intinya begini, Mas. Kita semua yang berorganisasi di kampus ataupun orang-orang yang hidup di kampus setiap harinya menikmati fasilitas dari negara. Entah itu kemudian kita kampus negeri atau swasta, tapi kewajiban negara untuk menghadirkan pendidikan bagi kita itu harusnya dirasakan oleh semua orang. Tapi realitanya tidak semua orang mampu menempuh bangku pendidikan bahkan sampai ke bangku pendidikan tinggi. Sehingga kita adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari negara, padahal manfaat tersebut harusnya dirasakan oleh banyak orang juga selain kita. Orang-orang yang punya privilege lebih harusnya punya beban moral lebih. Dan ketika negara yang kemudian menjadi subjek utama dari pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mampu menghadirkan kebutuhan tersebut pada kita semua, artinya orang-orang yang diberikan privilege tidak boleh tinggal diam. Orang-orang yang diberikan privilege punya beban lebih untuk lebih banyak bersuara. Sehingga teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia kuatkan sabuk pengamannya gitu, karena kita akan menjalani masa-masa yang cukup mengkhawatirkan mungkin gitu. Mungkin ancaman dan gangguan itu akan menjadi sahabat sejati kita, tapi percayalah orang-orang yang hidup di jalan-jalan yang benar selalu disajikan berbagai macam hal yang akan menunjang keberanian kita untuk masa depan. Gitu, Mas. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum closing statement, Mas. Kalau Mas Melki sendiri melihat kondisi Indonesia
pasca putusan MK dan putusan MK ini sendiri, akankah Indonesia ini akan menjadi lebih baik atau seperti apa? Eh, saya ingin mengutip kata-kata dari senior saya, Bang Usman Hamid di Amnesty International. Reformasi kembali ke titik nol. Itu mas. Menurut saya percuma semua darah yang tertumpah untuk memperjuangkan reformasi tahun 98. Kalau kita hari ini malah bertingkah laku sama dan bahkan lebih buruk dari Orde Baru dalam hal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Percuma semua darah itu tertumpah di reformasi di korupsi tahun 2019. Bahkan ada teman-teman kita yang meninggal ketika reformasi di korupsi tahun 2019 ketika sedang kita reformasi yang tidak berjuangkan sejak era reformasi itu menjadi sia-sia ketika politik dinasti, ketika demokrasi, dan berbagai hal-hal lainnya masuk dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga harusnya ini adalah panggilan alam ya buat kita semua untuk kembali membuat negara ini berjalan di jalur yang tepat. Gitu. Kita semua nih ada di dalam gerbong namanya Indonesia menuju pada tujuan kita yang ada di alinea keempat pembukaan undang-undang dasar. Dan kita tetap tidak akan sampai ke sana kalau di depan rel ini terlalu banyak hambatan. Jadi punya orang-orang yang sadar kemudian punya beban untuk banyak berbicara, banyak berisik, banyak bergerak, banyak melakukan hal-hal baik agar hambatan-hambatan itu mampu hilang dengan paripurna. Begitu mas. Oh iya, oke. Tadi Mas Melki sempat menyinggung terkait dengan politik dinasti. Seberapa buruk sebenarnya kalau politik dinasti ini, kalau menurut Mas Melki? Ini kan kayaknya era-eranya ini kayaknya mulai muncul lagi nih politik dinasti ini. Ya mas, jadi pertanyaannya bagaimana mas? Seberapa buruk politik dinasti ini kalau menurut Mas Melki? Kenapa ini harus kita tolak? Buruk sih karena eh, politik dinasti itu musuh bersama mas. Jadi politik dinasti itu membuat orang-orang paling miskin di pelosok desa di Indonesia tidak pernah punya mimpi untuk jadi pemimpin. Politik dinasti itu membuat anak-anak petani seumur hidup akan yakin bahwa mereka akan terus bertani. Politik dinasti itu membuat orang-orang yang hari ini busung lapar, yang hari ini stunting, yang hari ini gizi buruk, yang hari ini tinggal di pemukiman kumuh, selalu yakin bahwa mereka tidak akan pernah punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di politik dan pemerintahan. Karena mereka bukan darah biru, karena mereka tidak punya privilege, karena mereka tidak disajikan keindahan dan kenyamanan yang sama seperti orang-orang yang berdarah biru di dalam dinasti. Sehingga politik dinasti itu ancaman bagi semua orang. Dia adalah ancaman bagi demokrasi yang menjanjikan kesamaan bagi semua orang untuk berpartisipasi. Dia adalah ancaman bagi konstitusi yang harusnya jadi pagar agar orang-orang yang punya privilege tidak melanggar hak-hak orang yang tidak berprivilege. Begitu, Mas. Oke. Nah, kalau politik dinasti itu sendiri dengan yang saat ini itu memang sudah terjadi kalau Mas Melki ngelihat. Ya biar publik dan teman-teman yang menilai kan saya berkali-kali ngomong politik dinasti, Mas. Ya. Oke, Mas Melki, terakhir closing statement Mas Melki, pesan-pesan lah untuk semua warga Indonesia, mahasiswa-mahasiswa itu seperti apa, Mas? Semangat terus, teman-teman. Kuatkan sabuk pengaman kita. Mari terus bergerak. Jangan ragu untuk terus berisik. Karena semakin banyak kita berisik, itu semakin berdampak baik bagi masa depan kita. Semangat, Ciayo. Oke, terima kasih Mas Melki, Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI untuk waktunya bersama pahabar.com. Satu hal yang bisa saya highlight tadi dari diskusi ini bahwa kita harus tetap berani ya. Jadi apapun itu ketika kita berada di jalur keberanian maka ya kita nggak perlu takut lah. Oke Mas Melki, terima kasih buat waktunya. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya ya Mas ya. Siap, Terima siap, kasih Mas. Mas. Ya, Nanti link, Mas. sehat Makasih banyak. selalu. Oke Mas, thank you.